Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini super duper excited ya karena lagi dan lagi aku akan nge-review ini lip produk baru dari brand Implora yang kemarin tuh aku nggak sengaja banget lihat iklannya gitu loh di Instagram. So ada beberapa juga yang udah nge-DM aku buat aku nge-review. Yes, ini adalah produknya dari Implora yang namanya Light Matte Lip Creamnya dari Day to Day seriesnya. Jadi mereka mengeluarkan series baru yang kayak semuanya tuh dominan warna ungu soft kayak gini. Nggak cuma lip cream aja, ada lip bullet, udah gitu juga bedak kalau nggak salah ya. Pastinya aku juga beli tuh lipstick yang batangannya, soon bakal aku review juga. Di situ sih yang membuat aku menarik karena waktu aku lihat iklannya tuh kan Liodra ya, dia pakai warna lipstiknya tuh yang kayak natural pink banget gitu. Secara aku suka warna-warna nude yang natural, jadi pas lihat harganya juga masih lumayan terjangkau. So aku beli untuk ke-6 shade varian warnanya. Bakal aku kupas tuntas di videoku kali ini, mulai dari teksturnya, hasilnya kayak gimana waktu dipakai di bibir aku, dan pastinya sampai ke tes ketahanan. Buat kalian mungkin yang udah nungguin video ini, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan seneng banget nih kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan pastinya aku akan ngebahas dari segi packagingnya. Untuk Day to Day series tuh sepertinya warnanya dominan ungu soft seperti ini. Dan di sini sih perpaduannya sama krem dan putih. Udah gitu pastinya di bagian depan ada nama produknya, Implora Light Matte Lip Cream Day to Day series. Ada nama-nama shade-nya. Dan di bagian bawahnya langsung ada klaimnya nih. Yang pertama adalah crack free dan juga lightweight feels. Oke, nanti kita langsung akan buktikan aja waktu diaplikasikan di bibir aku. Terus di bagian atasnya sini ada warna-warna yang beda ya, karena ini mengidentifikasikan warna shade-nya. Dan kalau aku lihat, pastinya aku akan kasih tunjuk detail dari ingredients, karena biasanya ada yang penasaran juga untuk komposisinya tuh apa-apa aja. Terus untuk netanya sendiri dia ada 4 gram, kemarin harganya tuh 35.000. Memang ini sedikit lebih mahal dari yang lip creamnya Implora sebelumnya ya, tapi nanti kita akan lihat aja nih kualitasnya kayak gimana sih. Udah gitu untuk produknya Implora pastinya nggak usah dipertanyakan lagi karena ini brand lokal, sudah ada nomor BPOM, jadi aman ya untuk kita pakai di bibir. Dan masuk ke package dalamnya yang juga nggak kalah keren sih menurut aku, karena aku tuh selalu suka warna-warna packaging yang kalem. Jadi ini perpaduan warnanya krem sama list ungu soft gitu, masih ya di series Day to Day-nya. Dan di sini pastinya ada nama produknya juga, Day to Day Light Matte Lip Cream. Terus kalau aku lihat di bagian bawahnya kayak lip cream pada umumnya ya, dia ada keterangan-keterangan seperti nama shade-nya, nomor BPOM, dan netonya juga tertera di sini 4 gram. Sama satu lagi nih, expiry date-nya sampai di tahun 2028. Wow, lama banget ya. Tapi kalau aku lihat di box-nya tadi, setelah udah dibuka, ini sebenarnya tuh berlakunya 2 tahun aja. Jadi kalau misalnya nih aku udah buka di tahun 2023, at least di tahun 2025 aja. Cuman kalau kalian bukanya di tahun 2025, nggak usah khawatir, masih bisa berlaku karena expirednya sampai di 2028. Wow. Sebelum aku nge-swatch untuk lip produknya, pastinya aku akan kasih tunjuk detail aplikator. Di sini kelihatan aplikatornya itu mirip sama yang series Lip Velvet ya. Jadi di bagian ujungnya itu dia nggak terlalu lancip kayak tumpul gitu, tapi kalau dia dari ukurannya kecil dan pipih ya. Nanti kita akan lihat aja waktu diaplikasikan di bibir aku kayak gimana. So, udah penasaran kan sama warna-warnanya? Aku akan mulai dari shade yang pertama. Ini namanya adalah 01 Uplifted. Kalau dilihat dari warnanya nih, langsung dibuka dengan warna-warna yang natural cantik ya. Apakah ini yang dipakai Liodra kemarin? Karena dia kayak warna-warna pinkish peach gitu yang kelihatan fresh. Langsung aja nggak sabar akan aku aplikasikan di bibir. Secara teksturnya tuh dia creamy, lembab, yang velvety gitu ya di awal. Udah gitu dari pigmentasinya, wow, dalam 1 kali celup aja ini warna natural dia sudah bisa mengcover seluruh permukaan bibir aku, termasuk pinggiran bibir aku yang gelap. Jadi hasilnya smooth, lembab kayak gini ya. Tapi memang nggak menunggu waktu lama, dia akan ngeset matte seperti ini penampakannya. Jadi kayak waktu dikatupkan lebih ringan, dan finishnya tuh semacam powdery matte sih menurut aku. Gak berasa ada rasa ngiket juga. Oh ya, gas salfok nih sama wanginya, dia tuh wanginya kayak wangi-wangi manis gula gitu.
Ini kayaknya wanginya mirip yang lip velvetnya nggak sih? Kayak gini juga aku rada-rada lupa sih, tapi sepertinya mirip. Yang nggak terlalu strong sih menurut aku. Oke, kayak gini hasilnya untuk shade yang uplifted di bibir aku. Wow, cakep banget ya untuk natural sehari-hari. Karena nggak pucet juga sih dan masih tergolong warna warm, jadi biasanya akan cocok nih di tipe kulit orang Indonesia. Ada yang udah punya nggak nih untuk shade yang 01? Oh ya, setelah dia udah ngeset matte kayak gini, waktu aku coba cium di tangan aku, yes, pastinya dia transfer proof. Beda ya sama lip velvetnya yang cenderung lebih lembab basah. Jadi nggak akan rawan nempel-nempel kalau misalnya kalian makan, minum, ataupun menggunakan masker. Shade yang kedua, ini namanya adalah 02 series yang menurut aku juga masih tergolong warna-warna natural nih. Natural pink juga ya. Tapi ini lebih ke nude pink yang agak sedikit terang menurut aku. Walaupun ini warnanya lebih nude, tapi dari segi pigmentasinya tetap bagus, dia nude banget. Dan waktu aku pakai tuh ternyata ada sisi aplikatornya tuh yang agak tajam gitu. Jadi aku balik aja. So mungkin ini nggak semua aplikatornya kayak gini ya, karena tadi yang pertama aman-aman aja sih. Cuman ini di sisi baliknya masih nyaman diaplikasikan di bibir. Dan buat aku sendiri sih warna pink kayak gini juga masih cocok untuk natural sehari-hari. Walaupun sepertinya ini kayak karena warnanya cenderung ke cool tone. Ini akan cocok buat kalian yang punya skin tone medium light atau mungkin yang lebih putih dari aku, bakal kelihatan soft ya pakai warna ini. Tapi menurut aku juga warnanya nggak yang se-neon itu sih di bibir aku. Dan kalau aku perhatikan nih setelah dipakai lama dia agak oksidasi ya warnanya, cuman nggak yang sampai menggelap banget gitu, nggak. Hanya kelihatan lebih intens aja sih untuk warnanya. Shade selanjutnya namanya adalah 03 Passionate. Kalau aku lihat dari aplikatornya udah beda ya hintnya. Yes, dia kayak lebih warna-warna peachy orange, tapi ada percampuran pinknya. Kalau tadi kan pinkish peach, kalau ini lebih peachy, sedikit pink. Yang menurut aku juga dia nggak akan pucat ya, so pasti banyak yang suka juga. Diaplikasikan di bibir aku, warna-warna kayak gini tuh biasanya akan ngebuat makeup langsung kelihatan fresh ya. Karena ada percampuran dengan peachy-nya. Walaupun mungkin agak terang, tapi menurut aku masih tergolong warna-warna yang warm ya. So, akan cocok juga buat kalian mungkin yang nggak suka makeupan, tapi pengen kelihatan langsung cantik, bisa pilih aja nih untuk shade yang 03 Passionate. Karena dipakai no makeup sih ini auto ngebuat muka kelihatan langsung fresh aja. Ada yang udah coba? Shade nomor 4 ini namanya adalah Humble ya, sesuai dengan namanya. Kalau pakai warna ini pasti langsung terkesan humble nih. Apakah benar kayak gitu? Karena ini salah satu warna favorit aku, yaitu kayak warna-warna nude peachy brown yang vibes-nya itu langsung cantik aja gitu kalau pakai warna yang kayak gini. Pastinya dia termasuk warm tone, cocok di semua skin tone juga. Kalau dilihat dari teksturnya sih lama-lama ini memang mengingatkan aku sama lip velvetnya ya. Di awal kayak bener-bener smooth velvety gitu, walaupun lebih cair sedikit lip velvetnya. Tapi bedanya lama-lama dia akan ngeset matte. Dan aplikatornya walaupun gak terlalu lancip, menurut aku ini cukup membantu membingkai bibir ya. Tuh hasilnya juga bisa rapi walaupun tanpa kaca sih sejauh ini tadi aku mengaplikasikan. Oke, kayak gini hasilnya di shade Humble. Bener-bener ya, cakep banget warna-warna nude peachy brown yang tidak pernah gagal sih. Selalu aku rekomendasikan buat kalian pecinta warna-warna nude peach karena ini sendiri nggak terlalu pucat, nggak terang ataupun terlalu gelap juga. So amat sangat natural ya dipakai untuk daily, mau pakai makeup ataupun enggak, tetap oke sih. Shade selanjutnya kita memasuki warna-warna yang sudah cukup bold nih. Ini adalah 05 Ambition. Kalau dilihat dari warnanya tuh dia kayak warna-warna coklat sebenarnya, ada sedikit kemerahan tapi percampuran abu juga. Jadi ini kayak warna-warna coklat cool tone sepertinya. Langsung aja akan aku pakai di bibir. Awalnya sih nyaman-nyaman aja ya diaplikasikan, tapi waktu aku katupkan itu kayak agak keangkat gitu lipstiknya. Itu kayak agak keangkat gitu lip creamnya. Jadi menurut aku nih agak sedikit patchy, walaupun nggak yang parah-parah banget. Jadi aku saran kalau kalian beli shade ini, mending jangan dikatupkan dulu sebelum bener-bener ngeset matte ya, karena nanti takutnya keangkat-angkat gitu. Dan hasilnya kayak gini di bibir aku, yes, untuk warna coklat yang agak deep dengan cool tone gini, memang kalau di tipe skin tone aku yang yellow, kadang kurang fresh ya. Kayak apa ya, agak membuat kusem, tapi masih oke, mungkin nanti kita bisa pakai untuk dalaman ombre.
Cuman buat kalian yang suka warna coklat cool tone deep di tipe jenis kulit kalian yang cool juga, mungkin akan oke sih pakai shade yang 05 ini. Shade yang terakhir 06 Attitude, kalau dilihat dari warnanya ini juga sama-sama warna coklat, tapi ada percampuran dengan orange-nya. So pastinya lebih oke ya dibandingkan yang sebelumnya tadi di tipe skin tone aku. Pastinya kalau warna kayak gini nggak usah diragukan, pigmentasinya selalu bisa langsung nutup. Bahkan ini aku dari tadi hapus pakai masih smooth aja gitu rasanya di bibir ya. Karena memang dia cukup melembabkan. Tadi seperti yang dia bilang di klaimnya kalau lightweight ya rasanya sejauh ini memang setelah udah ngeset matte kayak gini dia tuh ringan banget. Dikatupkan tuh kayak nggak pakai apa-apa dan karena memang dia matte powdery kayak agak sedikit ngeblurin garis-garis bibir. Cocok ya buat aku yang garis-garis bibirnya banyak. So, kayak gini hasilnya dipakai untuk shade yang Attitude. Sebenarnya sih ini udah tergolong warna coklat bold kalau buat aku ya. Cuman buat kalian pecinta warna coklat yang masih kelihatan fresh dan natural, bisa cobain nih untuk shade yang 06. Kayaknya juga cocok dipakai dalaman ombre lagi dan lagi. Langsung aja sekarang aku akan pakai ombre ya. Sebenarnya sih di sini ada dua warna nude yang bisa dipakai ombre, yaitu tadi 02 series sama 04 humble. Tapi untuk dalaman ombrenya tuh kan lebih cenderung ke coklat. Kayaknya kalau pink kurang cocok menurut aku ya. Jadi aku akan pakai base-nya di sini yang 04 humble. Aplikasikan di seluruh permukaan bibir, kemudian aku menggunakan shade yang 05 di sini, warna yang coklat gelap tadi. Selanjutnya dikatupkan aja kayak kurang natural, jadi aku tap-tap menggunakan jari dan hasil perpaduan ombrenya kayak gini. Menurut aku sih lebih cakep si coklatnya ini dijadikan dalaman ombre emang, sama humble ini udah cocok sih. Dan aku akan kasih lihat perpaduan ombre yang lainnya juga. Dan itu tadi untuk swatches kelima warna sama perpaduan ombrenya dari Implora yang namanya adalah Light Matte Lip Cream-nya. Kira-kira gimana nih dari keenam warnanya, mana warna yang udah kalian incer? Coba komen-komen di bawah. Kalau aku sendiri udah pasti ketahuan ya, shade favorit aku 04 Humble, karena menurut aku itu nude peachy brown-nya tuh nggak pernah gagal sih, cakep banget. Udah gitu yang 02 series itu juga favorit aku, karena dia warna nude pinkish-nya tuh natural aja gitu. Warna yang lainnya aku juga masih bisa pakai, khususnya nih yang warna gelapnya tadi dipakein ombre nih. Seperti yang lagi aku pakai di bibir aku, shade yang Attitude. Cocok banget sih dipadukan dengan yang humble. Dan sekarang aku akan kasih kesimpulannya ya, melihat dari beberapa klaimnya tadi, kan dia langsung menyebutkan crack free. Menurut aku sih sejauh ini aku pakai memang dia nggak nge-crack di bibir aku, bahkan malah teksturnya kelihatan smooth gitu ya. Karena memang finishnya lebih ke powdery matte, agak beda dengan lip creamnya yang lama. Karena dia lebih liquid dibandingkan ini lebih ke velvety. Nggak ada kesan ngikat sama sekali, nyaman sih. Nanti kita tinggal lihat aja setelah dipakai seharian tuh kayak gimana. Begitu kalau lihat di bagian belakangnya, dia juga menyebutkan lip cream dengan formulasi ringan dan tidak membuat bibir kering. Sejauh ini aku pakai memang nggak membuat kering, karena memang teksturnya itu lebih kayak powdery ya, bukan yang matte banget gitu di bibir. So pastinya aku juga akan pakai tes ketahanan karena memang baru aku pakai di hari ini, nanti akan aku update di akhir video. Pastiin tonton videoku sampai habis. Dan kalau dilihat dari variasi warnanya, menurut aku juga lumayan banyak ya. Ada kayak warna-warna naturalnya, warna nude-nya, dan juga warna gelap. Mungkin yang kurang warna-warna red ya. Jadi tadi yang warna nude pink bisa di ombre sama yang red gelap seharusnya. Tapi sudah cukup variatif untuk kita yang punya undertone warm, karena tadi beberapa warna juga cocok. Bahkan ada yang untuk cool juga. Overall sih sejauh ini aku menggunakan Implora yang Light Matte Lip Cream di bibir aku. Ini rasanya masih nyaman, jadi oke lah ya. Dan nggak berat juga, dan pigmentasinya oke, bisa mengcover seluruh permukaan bibir aku. Dengan harga 35 ribuan, masih cukup terjangkau juga. Nanti kita tinggal lihat aja tes ketahanannya kayak gimana. Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya, bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Komen-komen di bawah juga kalau kalian udah nyobain nih untuk lip cream terbarunya dari Implora. Kayak gimana sih hasilnya di kalian? Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!
udah selesai makan ya, langsung aja kan aku zoom hasilnya kayak gimana. Bisa dibilang sih ini di bagian tengahnya lumayan hilang cukup banyak tuh kelihatan ya di situ. Cuman sepertinya tuh ini ada stay-nya gitu, enggak yang langsung kembali ke warna asli bibir aku. Aku nggak tahu apa karena tadi aku pakai hapus ya, tapi yang pasti di sini kayak memudarnya jadi kelihatan cantik walaupun sebenarnya ini kurang tahan ya untuk makan makanan berminyak. So, buat aku sih untuk LED matte lip creamnya dari Implora ini sejauh yang aku lihat ya, karena memang dia masih ada stay-nya di bibir aku, itu hasilnya jadi cantik. Tapi nanti aku bakal update lagi sebenarnya tuh nge-stand apa enggak ya. Karena emang tadi aku udah pakai hapus. Dan ini juga masih nyaman di bibir aku, so cukup worth to buy ya dengan harga 35 ribuan. Buat kalian yang udah pakai, nge-stand gak sih di bibir kalian?